Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Afifah Kurniati, perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas tentang problem with passive verb, yang akan ditemani oleh teman saya, yaitu ada Zahra Munakodarina, Himatul Ulia, dan Halimatus Sa'diyah. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dengan penggunaan kata kerja atau problem with passive verb. Yang kedua, menggunakan bentuk pasif yang benar. Dan yang ketiga, mengenali makna kalimat aktif dan pasif. Untuk penjelasan yang pertama atau materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Halimatus Sa'diyah. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dengan penggunaan kata kerja atau problem with passive verb. Di sini pada bagian written expression, kalimat dengan bentuk kata kerja pasif yang salah ini sering muncul. Nah, maka dari itu kita perlu memahami kapan kalimat seharusnya menggunakan kata kerja pasif atau kapan seharusnya kita menggunakan kalimat dalam bentuk pasif atau aktif. Nah, di sini perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif adalah pada to be dan verb 3-nya. Pada kalimat aktif, subjek yang melakukan aksi atau pekerjaan. Nah, sedangkan pada kalimat pasif ini kebalikan dari kalimat aktif, subjek yang menjadi aksi atau menerima pekerjaan. Di sini, misal kalau kita mau merubah kalimat aktif jadi kalimat pasif, setidaknya itu ada dua yang harus dirubah. Yang pertama adalah subjek dari kalimat aktif akan menjadi objek pada kalimat pasif. Nah, sedangkan objek dari kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Nah, yang kedua adalah verb pada kalimat pasif terbentuk dari to be plus verb 3. Di sini ada contoh he worked the letter last night. Nah, di sini adalah pola kalimat aktif dengan he sebagai subjek, lalu word sebagai verb dan objeknya adalah the letter. Nah, kalau kita mau ngubah ke kalimat pasif, jadi subjek dan objeknya ini ditukar. Jadi subjeknya jadi the letter dan objeknya adalah he. Jadinya kalimatnya the letter was written by her last night. Nah, ini adalah pola kalimat pasif karena ada to be dan verb 3-nya. Menggunakan bentuk pasif yang benar. Dalam menggunakan bentuk pasif yang benar, kita harus ingat pola kata kerja pada kalimat pasif, yaitu subjek, to be, dan verb 3. To be yang bisa digunakan dalam kalimat pasif berupa is, are, was, were, dan been. Pada kalimat pasif continuous, pola kalimat menggunakan subjek, being, dan verb 3. Contoh, a movie is being watched by her. A movie subject is being watched, verb 3. The paper was written by Andy. The paper subject was written, was to be written, verb 3. The car was repaired last night. The car subject was to be repaired, verb 3. Yang ketiga yaitu mengenali makna kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan. Pola kalimatnya yaitu subjek plus verb plus objek. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan. Pola kalimatnya yaitu subjek plus to be plus verb 3 plus objek. Contoh 1. Kalimat aktifnya adalah Indonesian people eat rice every day. Artinya, orang Indonesia memakan nasi setiap hari. Dalam kalimat di atas,
Indonesian people sebagai subjek melakukan suatu perbuatan yaitu eat atau memakan. Kalimat pasifnya, rice is eaten by Indonesian people every day. Artinya, nasi dimakan orang Indonesia setiap hari. Dalam kalimat pasif di atas, rice sebagai subjek dikenai suatu perbuatan yaitu is eaten atau dimakan. Contoh 2. Kalimat aktifnya yaitu we mailed the letter today before noon. Artinya, kami mengirimkan surat itu hari ini sebelum tengah hari. Dalam kalimat ini, we sebagai subjek melakukan suatu perbuatan yaitu mailed atau mengirimkan. Kalimat pasifnya yaitu the letter was mailed by us today before noon. Surat itu dikirim oleh kami hari ini sebelum tengah hari. Dalam kalimat ini, the letter sebagai subjek dikenai suatu perbuatan yaitu was mailed atau dikirim. Selanjutnya, untuk mengenali kalimat itu kalimat pasif atau aktif, kita bisa melihat ciri-cirinya. Salah satu ciri-ciri kalimat pasif itu ada kata by-nya sebelum objek. Namun tidak semua kalimat pasif itu ada kata by-nya. Tergantung dengan makna kalimat yang ingin disampaikan. Kita lihat ke contoh. Di contoh pertama itu ada kalimat we send the package to China. We send the package to China ini merupakan kalimat aktif karena subjeknya itu berupa benda hidup atau manusia. Subjeknya itu we. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua ada the package sent to China. Di sini the package sent to China merupakan kalimat pasif karena subjeknya itu benda mati. Namun kalimat ini belum tersusun dengan benar. Kita lihat ke contoh yang ketiga, ada the package was sent to China. Nah, kalimat yang ketiga ini merupakan kalimat pasif dan juga benar karena setelah subjek ketambahan to be. Mana to be-nya? To be-nya itu was. Selain menentukan kalimat tersebut termasuk kalimat pasif atau aktif, di sini juga ada cara untuk menentukan kalimat tersebut salah atau benar. Yang pertama, kita lihat subjeknya terlebih dahulu. Apabila subjeknya bukan manusia, besar kemungkinan kalimat tersebut merupakan kalimat pasif. Apabila subjeknya berbentuk manusia atau makhluk hidup, maka kalimat tersebut termasuk kalimat aktif. Yang kedua, lihat bentuk kata kerjanya. Apabila aktif awalannya me dan pasif awalannya di, atau kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris, imbuhan yang berawalan me itu biasanya kalimat adjektifnya ketambahan ing, dan apabila awalannya ditranslate ke dalam bahasa Inggris itu imbuhannya berupa ed. Yang ketiga, bila subjeknya manusia, tetap lihat bentuk kata kerjanya, apakah sesuai bentuk pasif atau aktif, dimana pola bentuk pasif itu setelah subjek ketambahan to be plus verb 3 plus objek. Tapi kalau kalimat aktif, subjek plus verb plus objek, tidak ketambahan to be. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.